Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan vonis dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 pada hari ini. Sidang saat ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita saksikan bersama suasana dari sidang vonis Juliari Batubara. 1. Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 22 ayat 4, Pasal 46 ayat 1, Pasal 193 ayat 1 dan ayat 2 huruf B, dan Pasal 197 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan dan hukum yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. 7. Menetapkan barang bukti 1 lembar catatan daftar nama penerima uang staf tim Bansos yang diparaf oleh Matius Joko Santoso tertanggal 5 Desember 2020 sampai dengan barang bukti nomor 533 berupa 1 handphone merek Vivo nomor model Vivo 1612, email 186522803625442, email yang kedua 86522803625444 yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode 000008789990 tanpa kartu memori dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami Muhammad Dami Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yusuf Pranowo Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Hakim ad hoc Joko Subagio Sarjana Hukum Magister Teknik masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Min Setiadi Sarjana Hukum,
sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh tim penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, demikianlah putusan Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada terdakwa untuk pertama, segera menerima putusan, yang kedua, menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding, yang ketiga, hak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan untuk selanjutnya menentukan sikap apakah menerima atau menolak putusan. Kami silakan pada saudara terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menentukan sikap. Terima kasih yang mulia. Meskipun tidak seluruh amar putusan tadi kami bisa dengar, tapi kami sudah mendapatkan intinya bahwa terdakwa pidana penjara 12 tahun dalam juta dan uang pengganti 14.597 juta dan seterusnya. Kemudian jam tahap politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok. Nah, kami sudah sempat berdiskusi sedikit dengan terdakwa untuk menentukan sikap. Kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk tidak kesempatan pasang-pasang di dalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang dan yang lain-lain tadi yang sudah dibacakan oleh majelis. Itu yang bisa kami sampaikan yang mulia. Sekali lagi kami akan pikir-pikir terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, ya. Saudara penuntut umum atas putusan ini juga mempunyai hak yang sama dengan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa. Bagaimana sikap penuntut umum? Terima kasih yang mulia. Kami menggunakan waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mempelajari putusan dalam waktu 7 hari. Baik, ya. Jadi sama, baik terdakwa maupun penuntut umum akan mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap atau yang lazim kita sebut dengan pikir-pikir. Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini telah selesai, sidang cukup dan ditutup.